Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Gusina. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai demensia. Demensia adalah suatu sindrom akibat penyakit otak biasanya bersifat kronik atau progresif serta terdapat gangguan fungsi luhur. Jenis demensia yang paling sering dijumpai yaitu demensia tipe Alzheimer, termasuk daya ingat, daya pikir, daya orientasi, daya pemahaman, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, dan daya kemampuan menilai. Demensia adalah suatu kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami kemunduran. Kondisi ini dapat ditandai dengan seseorang yang sering melupakan sesuatu, keliru, adanya perubahan kepribadian, emosi yang naik turun atau labil. Menurut ICD-10, penurunan emosi yang paling jelas terjadi pada saat belajar informasi baru. Meskipun dalam kasus yang lebih parah, tetap informasi yang pernah dipelajari juga mengalami penurunan. Nah, ada tingkatan penurunan parahnya. Yang pertama ada ambil, dan itu tingkat memorinya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari meskipun tidak begitu parah, tapi tidak dapat hidup mandiri. Fungsi utama yang terkenanya adalah sulit untuk mempelajari hal baru. Penurunan kemampuan kognitif menyebabkan penurunan kinerja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak pada tingkat ketergantungan individu tersebut pada orang lain, tidak dapat melakukan tugas sehari-hari yang lebih rumit atau kegiatan rekreasi. Kemudian ada tingkat moderat, yaitu hambatannya itu udah serius untuk hidup mandiri, hanya hal-hal yang sangat penting yang masih dapat diingat. Informasi baru disimpan hanya sekali dan sangat singkat. Individunya tidak dapat mengingat informasi dasar tentang di mana dia tinggal, apa yang dilakukan belakangan ini, atau nama-nama orang yang akrab. Penurunan kemampuan kognitif membuat individu ini tidak dapat melakukan aktivitasnya tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belanja, penanganan kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam rumah tangga, hanya tugas-tugas sederhana yang dipertahankan, kegiatan semakin terbatas dan keadaan buruk dipertahankan. Kemudian ada savers. Di sini derajat kehilangan memorinya ditandai oleh ketidakmampuan lengkap untuk menyimpan informasi baru. Hanya beberapa informasi yang dipelajari sebelumnya untuk menetap. Individu tersebut gagal untuk mengenali bakat kerabat terdekatnya. Penurunan ini ditandai dengan ada atau tidak adanya pemikiran yang dapat dimengerti. Hal-hal tersebut tadi ada minimal 6 bulan baru dikatakan demensia. Nah, tingkat keparahan seluruh demensia ini dinyatakan melalui tingkat penurunan memori atau kemampuan kognitif lainnya, dan bagian mana yang mengalami penurunan yang lebih, misalnya ringan pada memori, penurunan moderat dalam kemampuan kognitif menunjukkan demensia keparahan moderat. Dan penyebab demensia dapat muncul pada individu yang mengalami delirium, dan hal ini sering bertumpang tindih dengan demensia. Delirium itu sindrom otak organik karena gangguan fungsi atau metabolisme otak secara umum, atau karena racun yang menghambat metabolisme otak. Gejala utamanya ialah kesadaran yang menurun. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan demensia. Yang pertama ada penyakit parenkin SP atau saraf sistem pusat, ya penyakit Alzheimer, demensia degeneratif primer, kemudian ada penyakit PIC atau demensia degeneratif primer juga, kemudian ada Coren Huntington dan penyakit Parkinson serta sklerosis multiple. Kemudian ada gangguan sistemik seperti gangguan endokrin, metabolik, penyakit saluran kemih, penyakit kardiovaskuler, penyakit paru-paru. Kemudian ada keadaan defisiensi seperti defisiensi cyanokobalamin, kemudian defisiensi asam folat. Ada obat dan toksin, tumor intrakranial dan trauma cerebri, kemudian proses infeksi dan gangguan aneka ragam. Demensia ada usia lanjut, hipertensi, merokok, penggunaan alkohol kronis, aterosklerosis, hiperkolesterolemia, kemudian homocysteine plasma, diabetes mellitus, sindrom Down, genetik, depresi, penyakit kardiovaskuler atau jantung, penyakit infeksi saluran saraf pusat, kronis seperti meningitis, sifilis, kemudian ada perjalanan kronis terhadap logam seperti keracunan merkuri, arsenik, dan aluminium. Kemudian ada penggunaan obat-obatan termasuk obat sedatif dan analgetik jangka panjang. Ada tingkat pendidikan yang rendah dan riwayat keluarga mengalami demensia. Dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu gangguan kognisi atau yang terdiri dari gangguan memori utama, kemampuan belajar materi baru yang sering merupakan keluhan paling dini. Memori lama bisa terganggu pada demensia tahap lanjut. Pasiennya biasanya mengalami disorientasi di sekitar rumah atau lingkungan yang relatif baru. Kemampuan membuat keputusan dan berpengertian diri tentang penyakit juga sering ditemukan. Kemudian ada gangguan non-kognisi. Nah, itu tuh meliputi keluhan neuropsikiatri atau kelompok behavioral BPSD. Komponen perilaku itu meliputi agitasi, tindakan agresif, non-agresif seperti wandering, BCBC, Snoring syndrome, dan gejala lainnya. Keluhan terseringnya adalah depresi, gangguan tidur, dan gejala
seperti delusi atau dan halusinasi. Nah, gangguan motorik berupa kesulitan berjalan, bicara cadel, dan gangguan gerak lainnya dapat ditemukan di samping keluhan kejang mioklonus. Lainnya tanda yang pertama yaitu rusaknya seluruh jajaran fungsi kognitif, daya ingatnya jangka pendek, gangguan orientasi waktu tempat, lupa hari, lupa minggu, lupa bulan, tahun, dan tempat berada. Kemudian ada gangguan kepribadian dan perilaku menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, acuh tak acuh, menarik diri, dan gelisah. Ada defisit neurologi yaitu daerah vokal mudah tersinggung, bermusuhan, agitasi, dan kejang. Gangguan psikotik seperti halusinasi dan paranoid. Kemudian keterbatasan saat melakukan aktivitas, lupa meletakkan barang penting, sulit mandi, makan, berpakaian, inkontinensia urin, tidak dapat makan dan menelan, mudah jatuh, dan keseimbangan buruk. Dan penanganan demensia menurut Kursyadi 2010, hal ini dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya demensia dengan menjaga ketajaman daya ingat dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak seperti mengorientasi waktu, orang dan tempat, menyediakan jam besar, kalender dengan tulisan besar, kemudian mencegah masuknya zat-zat yang dapat merusak sel-sel otak seperti alkohol dan zat adiktif yang berlebihan. Membaca buku untuk merangsang otak berpikir dilakukannya setiap hari, kemudian melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif, kegiatan rohani, dan memperdalam ilmu agama yang dianut, tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman yang memiliki persamaan minat atau hobi, mengurangi stres dalam pekerjaan, dan berusaha untuk tetap rileks dalam kehidupan sehari-hari, dapat membuat otak tetap sehat. Kemudian ada mengoptimalkan kemampuan yang masih dimiliki, dibantu oleh keluarga, diberikan pujian, menyusun jadwal kegiatan, memantau kegiatan, mencegah masuknya zat-zat yang dapat merusak sel-sel otak seperti alkohol dan zat adiktif yang berlebihan. Seluruh anggota keluarga ini diharapkan untuk aktif dan membantu agar dapat seoptimal mungkin dilakukannya secara mandiri kegiatan sehari-hari dengan aman. Diperlukannya kesabaran keluarga dan tempaan perasaan penuh cinta, diberikan perasaan penuh cinta dan pujian. Terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.